Sobat calon guru semuanya, kabar gembira saat ini sudah pengumuman kelulusan tes substantif PPG Prajabatan 2024. Kalau misalkan di tahun sebelumnya dan juga di periode sebelumnya, di sini hanya ada dua kategori, yaitu lulus dan juga tidak lulus tes substantif PPG Prajabatan. Namun di tahun ini, untuk sekarang ini terdapat tiga kategori kelulusan ya PPG Prajabatan 2024. Nah, kira-kira nanti langkah selanjutnya apa agar kita bisa lulus PPG Prajabatan dan juga bisa diangkat menjadi P3K Guru? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini baru saja rilis yaitu pengumuman resmi dari Kemdikbudristek terkait tentang PPG 2024, yaitu PPG Prajabatan 2024. Nah, tentunya bagi teman-teman pendaftar PPG Prajabatan 2024 ini sedang menantikan pengumuman kelulusan tes substantifnya ya. Nah, di sini menindaklanjuti pelaksanaan tes substantif calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 yang telah diselenggarakan tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024. Bersamaan disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi peserta seleksi tes substantif ini sebanyak 66.892 peserta dengan jumlah peserta yang hadir itu adalah 63.621. Jadi ada banyak juga ya yang tidak hadir teman-teman. Yang tidak hadir ini ada 3 ribuan ya. Nah, kemudian untuk tes substantif itu meliputi 3 subtes, yaitu tes bidang studi, kemudian tes literasi dan juga tes numerasi. Direktorat Pendidikan Profesi Guru bekerjasama dengan Pusat Asesmen Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ini melakukan pengelolaan hasil tes substantif sesuai dengan prosedur pengolahan hasil tes yang telah ditetapkan ya. Nah, bedanya untuk di tahun ini dengan di tahun sebelumnya ini terkait tentang penentuan kelulusan teman-teman. Ya, mana di sini di bagian poin nomor 3 ini kita bisa cek, yaitu berdasarkan pengolahan hasil tes substantif diperoleh skor untuk menentukan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif. Kelulusan peserta pada tes substantif itu ditetapkan dalam 3 kategori ya. Nah, jadi di tahun ini untuk peserta yang ikut tes substantif itu ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah lulus ya. Yang pertama lulus, peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif di atas nilai batas kelulusan atau NBK yang ditetapkan dan secara peringkat ini terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang studi dan juga per lokasi preferensi pengabdian teman-teman. Jadi untuk yang A ini yang lulus murni ya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah lulus bersyarat. Nah, lulus bersyarat itu maksudnya apa? Lulus bersyarat itu maksudnya peserta itu memiliki skor akhir nilai tes substantif itu sebenarnya di atas nilai batas kelulusan atau NBK yang ditetapkan, namun secara peringkat ini tidak terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang studi ya, per lokasi preferensi pengabdian, sehingga diberi kesempatan untuk dapat memilih lokasi preferensi pengabdian lain ya yang masih tersedia. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat dari kalimat ini teman-teman sebenarnya lulus untuk nilai akhirnya itu lulus, namun ketika disinkronkan dengan kuota preferensi pengabdian itu ternyata kita itu kalah peringkat dengan yang lain. Nah, sehingga teman-teman nanti perlu untuk memilih preferensi lokasi tempat yang lain teman-teman. Nah, kemudian untuk dampaknya apa ketika teman-teman nanti tidak ingin memilih preferensi tempat lain, tentunya nanti kita akan ada penjelasannya ya. Kemudian untuk yang C, yang ketiga, yaitu tidak lulus tes substantif. Peserta memiliki skor akhir nilai tes substantif itulah di bawah nilai batas kelulusan ya atau NBK yang telah ditetapkan. Artinya kalau misalkan kita tidak lulus, ini adalah murni kita memang nilainya kurang ya teman. Nah, ini. Jadi ada 3, yaitu lulus, lulus bersyarat dan juga tidak lulus. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek ini untuk rekapitulasinya ya, rekapitulasi kelulusan peserta tes substantif per bidang studi. Ini adalah ada bahasa Arab juga ya. Bahasa Arab itu yang lulus ada 7, kemudian yang nggak lulus ini ada 1000-an ya. Bahasa Indonesia ini yang lulus, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian BK, kemudian biologi dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk mapel-mapel bidang studi yang lulus, tidak lulus juga ya. Ini untuk yang vokasi. Nah, berikutnya di sini ada penjelasannya ya.
Coba kita cek untuk poin yang nomor 5. Nah, peserta tes substantif PPG Prajabatan 2024 yang mengetahui hasil kelulusan melalui ini kita bisa melihat. Ini untuk melihat tes substantif PPG Prajabatan ini kita cek di akun aplikasi SIM PKB masing-masing ya. Jadi teman-teman silahkan login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan. Nanti akan ada menu pop-up untuk mengetahui apakah teman-teman itu lulus, apakah teman-teman itu lulus bersyarat, ataukah teman-teman itu tidak lulus itu ya. Kemudian untuk peserta yang dinyatakan lulus bersyarat, ini perlu melakukan pemilihan lokasi preferensi pengabdian yang berbeda ya dari pilihan sebelumnya. Nah, sesuai data yang tersedia pada aplikasi SIM PKB agar dapat diproses untuk mengikuti tes wawancara secara daring ya. Dalam hal peserta tidak memilih lokasi preferensi pengabdian lainnya, maka peserta itu dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melanjutkan ke tes wawancara. Jadi sudah sangat jelas kalau misalkan teman-teman yang lulus tes substantif ketika login ke aplikasi SIM PKB, maka teman-teman nanti tinggal menunggu jadwal untuk tes wawancara. Bagi teman-teman yang lulus bersyarat, ini silahkan memilih lokasi preferensi pengabdian yang berbeda dari yang sebelumnya. Setelah itu nanti akan bisa dijadwalkan untuk ikut tes wawancara. Kalau misalkan teman-teman yang lulus bersyarat ini tidak memilih lokasi yang berbeda preferensinya, maka teman-teman dianggap mengundurkan diri ya. Nah, kemudian di sini disampaikan juga yaitu untuk lini masa yang perlu diperhatikan bagi peserta yang melanjutkan ke tes wawancara secara daring nantinya. Jadi sekaligus di sini disampaikan untuk jadwalnya ya. Ini adalah untuk jadwal lini masanya. Jadi kalau misalkan sekarang ini tanggal 25 ya, video ini diterbitkan. Jadi masa input pilihan lokasi pengabdian bagi peserta yang kategori lulus bersyarat itu adalah tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Bagi teman-teman yang lulus bersyarat, ini ada 3 hari ya waktunya, 25, 26, 27 diberikan masa 3 hari untuk memilih preferensi lokasi pengabdian. Silahkan ditimbang-timbang nanti setelah lulus tuh ingin mengabdi di mana nih, apakah dekat, apakah jauh, silahkan dimusyawarahkan ya. Kemudian informasi jadwal pelaksanaan tes wawancara nanti tanggal 3 Juli 2024. Pelaksanaan tes wawancara nanti tanggal 5 sampai dengan 26 Juli 2024. Sedangkan untuk pengumuman hasil tes wawancara 10 Agustus 2024 dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan ini nanti tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus 2024. Kemudian penetapan mahasiswa PPG Prajabatan nanti tanggal 23 Agustus. Kemudian lapor diri mahasiswa ke LPTK-nya nanti adalah 26 sampai dengan 31 Agustus. Untuk orientasi mahasiswa PPG Prajabatan nanti dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 6 September 2024 ya. Nah, ini disampaikan selamat kepada teman-teman yang lulus tes substantif. Yang lulus bersyarat silahkan segera login ke akun, kemudian lakukan pemilihan preferensi lokasi pengabdian ya. Demikian, nanti kalau misalkan teman-teman lulus PPG Prajabatan ikut seleksi P3K, nanti akan mendapatkan afirmasi dan gajinya nanti akan langsung double plus tunjangan profesi guru ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus, semoga nanti bisa sampai selesai lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.